Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya aku mohon maaf banget karena baru sempat sekarang ya jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman di video umroh series kemarin. Salah satunya adalah tentang budget dan itinerary selama di Turki ini. Kita tahu ya teman-teman, kalau Turki itu jadi negara favorit yang wajib dikunjungi juga saat umroh. Kenapa bisa gitu? Yang pertama, tiket pesawat Turki ke Saudi itu murah banget, jauh lebih murah dari tiket Indonesia ke Turki. Nah, ini aku kasih lihat harganya untuk keberangkatan sekitar Oktober-November nanti ya. Jadi bisa kita lihat kalau tiket umroh yang plus Turki itu cuma selisih 1 juta sama tiket umroh tanpa Turki. Nah, ini dia itinerary sama budget versi aku kemarin. Silahkan kalau teman-teman punya versi yang lain atau mau kasih masukan juga boleh banget ya. Hari pertama, ini perjalanan dari apartemen di Abu Dhabi menuju ke Abu Dhabi Airport. Kita pakai Karim ya teman-teman, walaupun mahal tapi nggak apa-apa karena emang bawaannya tuh banyak banget. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya pengen liburan ke Turki, itu saran aku mending sekalian liburan ke Abu Dhabi. Soalnya di sana itu kita bisa gratis visa selama 2 hari ya teman-teman. Di sana kita bisa keliling Dubai, keliling Abu Dhabi, terus juga hotelnya lumayan murah dan banyak juga public transportnya. Jadi kita pesan pesawatnya itu langsung teman-teman dari Jakarta langsung ke Istanbul. Nah, kita bisa pilih pesawatnya Emirates atau Etihad. Kalau Emirates itu nanti transitnya di Dubai, kalau Etihad transitnya di Abu Dhabi. Dan visa transitnya itu gratis. Oke, terus ini kita masuk ke bandara, drop off bagasi dan lain-lain. Terus kita masuk ke pesawat Etihad. Nah, ini untuk perjalanannya itu selama 5 jam ya teman-teman. Terus kita dapat selimut dan juga bantal. Ini adalah view UAE ya, Dubai sama Abu Dhabi dari atas tuh semuanya coklat. Terus ini di pesawat aku dapat makan yang enak banget. Dan ini dia adalah view Istanbul dari atas. Oke, sampai deh kita di Istanbul. Nah, ini kita lagi survei nih teman-teman, kira-kira ATM mana ya yang paling murah di Turki. Yang pertama ini aku nggak tahu namanya apa. Jadi biayanya itu 10%, baik kita pakai CC atau pakai debit itu sama ya teman-teman. Jadi totalnya itu sekitar 170.000. Kalau aku mau ngambil uang 3.000 lira atau 1,5 juta. Nah, terus di bank yang kedua ini ada KNB Bank. Itu kalau misalnya kita pakai kartu debit, biayanya adalah 5 USD. Terus plus fee bank mandirinya, jadi totalnya sekitar 100.000 rupiah. Terus kalau kita pakai kartu kredit, itu biayanya lebih murah ya, yaitu cuma 75 lira. Terus ada fee-nya juga, jadi totalnya sekitar 57.500. Nah, terus aku coba nih bank yang viral ya di TikTok, yaitu Ziraat Bank Kasih. Nah, ternyata mahal loh teman-teman, jadi charge-nya itu sampai 8%. Jadi totalnya adalah 120.000. Nah, makanya aku pilih yang paling murah, yaitu KNB Bank pakai kartu kredit. Lanjut kita ke penitipan bagasi. Tapi ternyata maksimal penitipannya itu cuma 24 jam. Jadi terpaksa deh semua koper-koper ini semuanya kita bawa ke hotel yang ada di Istanbul. Ternyata di Istanbul Airport ini banyak banget charge-nya. Jadi kayak misalnya kita mau pakai troli itu harus bayar nih ya, pakai mesin ini. Terus kalau misalnya kita mau pakai wifi itu juga mereka cuman kasih gratis selama 5-10 menit. Habis itu ada charge-nya juga. Selanjutnya adalah beli Istanbul Card, kartu yang bisa dipakai buat keliling Istanbul pakai public transport. Nah, ini harganya 70 lira atau sekitar 35.000 rupiah dan kita bisa top up sesuai keinginan kita. Terus kalau untuk ini nggak bisa di-refund ya teman-teman, jadi kemarin kita bawa pulang aja kartunya. Kartunya ini cukup satu aja, bisa dipakai untuk berdua. Istanbul Airport ini lumayan jauh dari pusat kota, jadi untuk menuju ke pusat kota kita harus naik yang namanya metro atau kereta bawah tanah. Jadi kita bisa turun di tempat yang namanya Kahitane. Terus dari Kahitane ini kita naik bus dan tram ya menuju ke Sultan Ahmet Station. Nah, ini kita udah sampai nih di Sultan Ahmet Station. Terus kita mau jalan kaki menuju ke hotel. Nah, ini suamiku pinter banget nih. Jadi beliau itu nyariin hotel yang ada di pusat wisata dan harganya murah banget, under 1 juta. Nah, di sini kalau kita mau jalan nih menuju ke hotel itu ada Hagia Sophia, terus ada Blue Mosque, ada Hippodrome of Constantinople dan lain-lain itu berada di satu jalan. Oke, nah ini kita bisa sholat Isya dulu di Blue Mosque karena ternyata jadwal sholat di Istanbul itu adalah jam 10 malam ya untuk sholat Isyanya. Nah, ini dia hotelnya, tapi dia memang ada minimum stay yaitu 2 malam ya. Dan mereka bisa menerima penitipan bagasi loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau ke Kapadokia, 2 koper yang aku pakai untuk umroh itu nggak aku bawa ke Kapadokia, tapi aku titipin di sini.
Hari kedua, ini agak ambisius ya teman-teman. Ini aku keliling 18 tempat wisata dalam sehari. Nah, yang pertama ini kita lagi sarapan, enak-enak banget ya di hotelnya. Cuman kita nyesel karena mereka itu baru ready sarapannya jam 8 pagi. Jadi kayak rugi banget gitu loh, waktu dari jam 6 sampai jam 8 paginya sebenarnya bisa kita pakai buat jalan-jalan kan. Nah, yang pertama ini kita jalan kaki dulu. Nah, ini adalah kompleks-kompleks hotel di sekitar hotelku ya. Terus di sini ada juga toko-toko baju sama makanan. Cuman kebanyakan baru buka jam 10 sampai 12 siang gitu ya, karena mereka tutupnya jam 2 pagi. Ada satu hal yang bikin aku nyesel karena ternyata di dekat hotelku itu deket banget ada yang namanya Seven Hills Restaurant, dan ini tuh bukannya setengah 9. Jadi sebenarnya kita bisa sarapan di sini. Ini bagus banget loh teman-teman. Jadi kita bisa makan di atas sambil menikmati pemandangan masjid ini. Masya Allah. Terus ada juga burung-burung merpatinya ya. Oke, ini kita sudah sampai di kompleks wisatanya. Yang pertama ini kita lihat ada Blue Mosque atau Masjid Berkubah Biru yang dulunya dibangun untuk menyaingi Hagia Sophia waktu Hagia Sophia itu dijadikan gereja. Nah, ini dibangun sama Sultan Ahmed ya teman-teman. Terus ini ada Hagia Sophia. Nah, ini mereka berhadapan-hadapan ya. Jadi Hagia Sophia itu dulunya kan sempat dijadikan gereja, tapi sekarang sudah jadi masjid lagi. Nah, ini Masya Allah, kita untuk masuk ke Hagia Sophia itu harus antri, tapi cepet kok. Masya Allah, waktu masuk ke Hagia Sophia bener-bener rasanya beda banget teman-teman. Ini bisa kalian lihat ya. Di sini ada beberapa patung yang ditutup pakai kain, terus diganti sama tulisan Allah sama Muhammad. Masya Allah. Selesai dari Hagia Sophia, kita langsung jalan kaki lagi menuju ke Topkapi Palace Museum. Nah, ini Masya Allah, asri banget ya teman-teman. Di sebelah kiri, sebelum kita masuk ke Palace, itu ada Hagia Iren atau gereja yang ada di sini. Cuman kalau kita masuk ke Hagia Iren ini kan bayar, tapi kita nggak bisa foto-foto, jadi aku nggak masuk. Nah, sama seperti di Topkapi Palace juga ternyata bayar lumayan mahal dan kita nggak bisa foto-foto di sini. Jadi kemarin aku nggak masuk. Terus kita lanjut jalan lagi, nih ngelewatin Hagia Sophia menuju ke Basilika Cistern. Nah, Basilika Cistern ini adalah istana di bawah tanah yang dulunya dipakai sebagai penampungan air untuk orang-orang yang ada di Topkapi Palace teman-teman. Masya Allah, bagus banget kan? Ini pilar-pilarnya juga bagus banget. Sayangnya tempat ini tuh sempat dijadikan sebagai tempat penampungan di zaman perang kemarin, dan baru beberapa tahun ini loh ini direnovasi terus dibersihkan semuanya. Jadi kita bersyukur banget karena waktu kita kesini tempatnya udah bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Dari Basilika Cistern kita masuk ke Gulhane Park. Ini kita jalan kaki juga ya. Dan ini adalah taman yang super romantis, super cantik. Apalagi kalau misalnya waktu musim-musim tertentu itu ada bunga-bunga tulip yang ada di sini. Nah, ini kalau misalnya kita mau keluar dari sini kan gede banget ya teman-teman, jangan sampai salah jalan. Jadi kita langsung pilih Google Map, itu kita keluar dari Gulhane Parknya itu langsung sampai sini ya. Jadi di sini ini ada semacam taman, view-nya itu Selat Bosporus, cantik banget Masya Allah. Terus ada burung merpatinya juga. Oke, selanjutnya kita langsung naik tram atau naik bis menuju ke Besiktas Station. Nah, ini adalah stadionnya Istanbul. Terus juga ada Dolmabahce Cami. Nah, ini kita sholat dulu ya. Jadi Cami itu adalah bahasa Turki dari masjid. Nah, di Istana Dolmabahce ini ada semacam monumen yaitu Dolmabahce Saat Kulesi ya. Ini kita bisa foto-foto dulu di sini. Terus kita juga bisa menuju ke Dolmabahce Cafe. Kita bisa makan siang sambil menikmati keindahan Selat Bosporus. Masya Allah. Kita lanjut nih, langsung masuk ke Dolmabahce Palace. Nah, Dolmabahce Palace ini kan bagus banget ya teman-teman. Tapi sayangnya kalau kita masuk ke dalam itu kita nggak boleh foto. Jadi kita cuman bisa menikmati aja karena di istana ini interior desainnya tuh ada emas-emas logam mulianya gitu. Oke, setelah dari Dolmabahce ini kita lanjut ke Rezim Muzezi atau Painting Museum. Terus kita juga menikmati keindahan Selat Bosporus sama ada gapura-gapura ini ya, Masya Allah cantik banget waktu senja.
Terus kemarin itu kita mau pesan Uber nih teman-teman menuju ke Atatürk Cultural Merkezi. Tapi ternyata susah banget dapat Uber di sini. Akhirnya kita jalan kaki pakai jalan pintas, dan ternyata jalan pintasnya itu tangga gitu teman-teman. Karena kan Istanbul ini kayak di Balikpapan ya. Jadi dia tuh bentuknya bukit-bukit gitu. Terus di sini ada Atatürk Cultural Merkezi. Kita nggak masuk karena udah malam, udah tutup ya. Terus kita jalan kaki lagi menuju ke Taksim Square. Nah, ini dia, bagus banget ya, Masya Allah. Terus lanjut deh kita ke Jalan Istiqlal atau Istiqlal Kades. Ini adalah pusat kuliner dan juga belanja. Jadi kita bisa belanja baju, terus kuliner juga. Tapi di sini memang lebih mahal daripada Grand Bazaar. Nanti kita bakalan ke Grand Bazaar di hari terakhir. Nah, kalau kita jalan kaki dari Taksim Square menyusuri Jalan Istiqlal ini, nanti kita bakalan sampai di Galata Tower teman-teman. Nah, ini dia adalah Galata Tower. Kalau misalnya kita naik ke atas nih, kita bisa lihat kota Istanbul secara keseluruhan ya. Jadi dulunya itu tower ini dijadikan sebagai tempat untuk memata-matai musuh gitu kan. Ternyata kemarin waktu kita ke sana lagi tutup, jadi lagi renov gitu, makanya kita nggak bisa naik. Terus jangan lupa nih teman-teman untuk beli es krim yang viral di Istanbul ya. Selesai dari Galata Tower, kita langsung naik bis menuju ke Grand Peninsula Hotel. Pagi harinya kita langsung packing terus menuju ke Kahitane. Dari Kahitane kita naik metro menuju ke airport. Tapi ternyata waktu kita udah nyampe airport itu lagi ada semacam upacara memperingati kematian Atatürk itu teman-teman di tanggal 10 November. Semua orang disuruh berhenti dari aktivitasnya. Akhirnya kita terlambat, gak bisa langsung check in, terus kita terlambat di pesawatnya. Karena kita udah nyampe Istanbul, jadi rugi ya teman-teman kalau nggak jadi ke Kapadokia. Kita juga udah pesen tour, udah pesen hotel juga. Akhirnya kita beli tiket lagi deh buat sore harinya. Untuk tur Kapadokianya bakalan aku share di video selanjutnya ya. Ini kita khusus video selama di Istanbul aja. Ini adalah hari terakhir kita di Kapadokia. Terus kita langsung menuju ke Istanbul pakai Turkish Airlines. Sampai di Istanbul Airport, kita ngambil bagasi, terus kita titipin luggage-nya di Istanbul Airport ini. Jadi kalau ini kan kita nggak nyampe 24 jam ya, jadi bisa aja nitip koper di sini. Jadi aku tuh nyesel banget ya, kenapa kemarin ke Kapadokianya itu nggak langsung pas begitu nyampe Istanbul Airport kemarin gitu loh dari Dubai, biar nggak bolak-balik ke Istanbul kotanya sebanyak 2 kali. Terus habis itu kita langsung menuju ke metro station, naik metro ke Kahitane, lalu naik bis ke Karakoy. Nah, ini kita jalan kaki nih teman-teman. Jadi di Karakoy itu ada jembatan Galata ya, yang menghubungkan antara Karakoy sama Eminönü. Nah, ini Masya Allah bagus banget ya. Terus di bawahnya itu juga ada tempat makan gini. Nah, ini kita bisa menikmati suasana Selat Bosporus. Habis itu kita lanjut menikmati suasana Eminönü. Ini kita juga bisa nih naik kapal pesiar ya untuk keliling di Selat Bosporus itu. Tapi kemarin karena waktunya mepet, jadi kita nggak naik kapal. Terus habis itu kita jalan-jalan ke Spice Bazaar. Jadi kayak pasar yang ada bendera-benderanya nih teman-teman. Harus foto nih di sini ya. Tapi di sini tuh cuman ada makanan-makanan, cemilan-cemilan gitu, sama ada pernak-pernik juga. Nah, terus kalau misalnya kita mau beli oleh-oleh kayak baju, kaos segala macam itu lebih murah kalau belinya di Grand Bazaar teman-teman. Nah, ini Grand Bazaar ya. Dari Spice Bazaar ini kan pintu masuk terus keluar. Nah, nanti begitu keluar itu kita bisa langsung masuk ke Grand Bazaar. Kalau kemarin kita lihat di Istiqlal Street itu kan memang code-code-nya bermerek ya teman-teman. Kalau di sini memang nggak bermerek, tapi nggak kalah loh kualitasnya. Jadi bagus juga. Just tip yang sering kita temui di Indonesia itu mereka bisa jadi belinya di sini loh. Nah, di jalan pulang ini ada banyak banget tempat makan. Nah, ini kita makan kebab nih teman-teman. Wah, enak banget ya kebab Turki. Habis itu kita lanjut jalan pulang ke hotel. Ini ngelewatin Arasta Bazaar. Nah, Arasta Bazaar ini ya sama sih jual oleh-oleh juga. Nah, terus di hotel ini kita ngambil bagasi umroh yang kemarin kita titipin di sini. Terus kita naik taksi langsung ke Kahitane. Kita langsung sampai di Istanbul Airport untuk melaksanakan persiapan umroh. Nah, dari Istanbul Airport ini sampai pelaksanaan umroh itu itinerary sama budgetnya udah aku share di video yang ini ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video itinerary selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.